Cerita ini terjadi pada tahun 1944, saat itu Perang Dunia Kedua baru saja berakhir, Finlandia dan Uni Soviet telah menandatangani kesepakatan gencatan senjata di Moskow. Yang mendeklarasikan bahwa Finlandia harus melucuti seluruh senjata Nazi, dan mengusir mereka dari Lapland. Namun Nazi menerapkan taktik bumi hangus, mereka membakar jalan, jembatan, desa dan kota yang dilewatinya. Di tengah padang rumput Lapland, ada seorang pria hidup mengasingkan diri dari kecamuk perang. Pria itu bernama Kostce, seorang mantan komandan pasukan Finlandia, yang hidup menyendiri bersama seekor anjingnya. Suatu hari Kostce menemukan banyak bongkahan emas yang terkubur di dalam tanah. Dalam sekejap Kostce menjadi pria kaya raya, tapi itu juga adalah awal dari masalah yang akan dia hadapi. Kostce melakukan perjalanan untuk menjual emasnya tersebut. Di perjalanan dia bertemu dengan rombongan tentara Nazi. Mereka membawa beberapa wanita Finlandia untuk dijadikan sebagai pemuas nafsu mereka. Salah seorang tentara bernama Wolf akan menembak Kostce. Tapi komandan pasukan yang kita sebut saja namanya Alex melarang. Setelah beberapa lama kemudian Kostce kembali bertemu tentara Nazi yang sedang berjaga. Tentara Nazi itu memeriksa barang bawaan Kostce, dan mereka menemukan banyak emas di sana. Mereka bahkan menembaki anjing milik Kostce, untung saja anjingnya itu bisa kabur. Tapi perbuatan para tentara itu membuat Kostce marah, dia lalu menghabisi mereka semua. Suara tembakan di sana didengar oleh Alex dan pasukannya. Mereka lalu mendatangi tempat kejadian, di sana Alex menemukan bongkahan emas. Para tentara Nazi yang berhasil mengejar Kostce mulai menembakinya, dan mereka berhasil mengenainya. Tapi Kostce masih hidup, dia sangat marah melihat kudanya mati. Kostce melihat jika area di sana dipenuhi ranjau darat, dia lalu memanfaatkannya untuk melawan balik dan kabur dari sana. Alex menemukan kalung milik Kostce. Dari kabar yang mereka dapatkan, Kostce merupakan salah satu komandan pasukan Finlandia yang paling ditakuti. Kostce dulunya pernah ikut perang dalam musim dingin, dan kehilangan seluruh keluarganya oleh pasukan Rusia. Semenjak itu Kostce berubah menjadi prajurit kejam dan pendendam yang tak mau menerima perintah dari siapapun. Orang Finlandia tidak mampu lagi mendisiplinkan atau mengendalikannya lagi. Mereka lalu menugaskannya sendirian ke padang gurun untuk memburu patroli Rusia. Jenderal Nazi memerintahkan Alex dan pasukannya meninggalkan Finlandia dan segera kembali ke Norwegia. Tapi Alex menolak, saat ini mereka telah kalah perang, Alex khawatir mereka akan dieksekusi jika kembali ke Norwegia. Jadi dia memutuskan untuk mengejar Kostce, dan mengambil semua emas milik pria tersebut. Kostce bersembunyi dan mencoba mengeluarkan proyektil peluru dari tubuhnya, dan terlihat juga jika anjingnya tadi masih hidup. Tidak lama kemudian Kostce terbangun karena mendengar kendaraan Nazi yang mulai mendekat. Kostce masuk ke bawah kendaraan, dan melubangi tangki bahan bakar kendaraan tersebut. Kostce kemudian kabur setelah musuh menyadari perbuatannya, tapi dia terkena tembakan di kaki. Tentara Nazi lalu melepaskan anjing mereka untuk menyerang Kostce. Namun Kostce bisa membuat anjing itu ketakutan, dan dia pun lalu melompat ke dalam sungai. Alex yang tidak ingin membiarkan Kostce lolos memerintahkan bawahannya lompat ke dalam sungai. Tapi Kostce mampu menghabisi mereka semua. Dia juga berhasil menyeberangi sungai itu dengan selamat.
Tapi Alex menemukan anjing milik Kostya. Dia berencana menggunakan anjing tersebut untuk mencari keberadaan Kostya. Kostya tiba di sebuah perkampungan, namun tempat itu telah dibakar oleh pasukan Nazi. Kemudian Kostya melihat kedatangan anjingnya, namun ternyata anjingnya itu telah dipasangi bom. Kostya akhirnya tertangkap oleh Alex dan pasukannya. Semua emasnya diambil, dan dia pun digantung. Karena berpikir jika Kostya telah mati, Alex dan anak buahnya lalu pergi meninggalkan tempat tersebut. Tapi ternyata Kostya masih hidup. Dengan beberapa kali usaha akhirnya dia bisa turun dari gantungan. Kebetulan saat itu dua orang tentara Nazi lewat dan melihat Kostya dalam keadaan terikat. Salah satu dari mereka menyuruh rekannya membunuh Kostya. Tapi Kostya berhasil melumpuhkan mereka berdua. Kostya kemudian mengobati luka-lukanya dengan peralatan seadanya. Prajurit Nazi yang melihat kelakuannya itu merasa sangat ngeri. Di tempat lain, saat ini Alex dan rombongannya berencana pergi meninggalkan Finlandia dengan menggunakan sebuah pesawat. Di tengah perjalanan, mereka melihat pesawat yang telah hancur, tapi pesawat ini bukan pesawat yang akan mereka tumpangi. Wolf mendapati jika pilot pesawat tersebut telah tewas dalam keadaan terikat. Di mana tali yang digunakan adalah tali milik Wolf yang sebelumnya dia gunakan untuk menggantung Kostya. Alex yang merasa jika ada sesuatu yang tak beres lalu bergegas meninggalkan tempat tersebut. Salah satu wanita tersenyum melihat tentara Nazi yang ketakutan. Dia berkata jika saat ini mereka telah memilih lawan yang salah. Legenda tentang Kostya sudah terkenal di seluruh negara Finlandia. Semakin musuhnya berusaha membunuhnya, maka Kostya juga akan bertambah kuat. Wanita itu berkata jika Kostya pasti akan kembali, untuk mengambil miliknya yang telah mereka ambil. Dan setelah wanita itu bercerita, tiba-tiba Kostya naik ke dalam truk, dan memberikan wanita-wanita itu senjata. Dia bekerja sama dengan para wanita itu membunuh para tentara Nazi tersebut. Kostya kemudian menaiki kendaraan lapis baja Nazi itu dan berusaha membuka pintunya. Alex lalu memerintahkan Wolf keluar untuk membunuh Kostya. Tapi dengan mudah Kostya melumpuhkan pria tersebut. Bahkan dua orang tentara Nazi yang melihat keberadaan Kostya ketakutan. Mereka segera menyerah dan kabur dari sana. Kostya lalu menggunakan kendaraan mereka itu untuk mengejar Alex. Sementara itu Wolf diserahkan kepada rekan wanita Kostya tadi. Akhirnya Alex tiba di tempat penjemputan. Tapi karena pesawat hanya bisa menampung dua orang saja, Alex lalu membunuh anak buahnya sendiri. Dia dan pilot lalu menaiki pesawat dengan emas milik Kostya. Tapi Kostya berhasil menyusul, dia melepaskan tembakan, dan mengenai sang pilot. Kostya menggunakan paculnya, dan berhasil menaiki pesawat tersebut. Dia lalu menggunakan paculnya itu untuk melubangi kabin pesawat. Alex tidak habis pikir ketika mengetahui Kostya bisa menyusul mereka. Dia lalu segera beranjak untuk menghabisinya. Kostya yang telah menderita banyak luka terlihat kesulitan menghadapi Alex. Namun akhirnya dia berhasil mengalahkan Alex, dan meledakkan tubuh pria tersebut.
Akibat luka tembak yang diderita sebelumnya, akhirnya pilot pesawat meninggal. Yang menyebabkan pesawat itu pun tidak terkendali dan akan segera jatuh. Kosce menggunakan tali pengaman untuk mengikat dirinya pada kabin pesawat. Scene kemudian memperlihatkan para wanita sebelumnya menyerahkan Wolf kepada tentara Finlandia. Tentara-tentara ini heran melihat wanita-wanita ini mampu mengalahkan kelompok pasukan Nazi dan merebut kendaraan perang mereka. Tanpa diduga ternyata Kosce masih bisa selamat. Dia lalu mendatangi sebuah gedung pegadaian untuk menjual emas-emasnya itu. Dan film pun selesai. C'était